Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا من فرض بقلوب رمضان حرم الله جزاءه على النيران. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم وهو نحن من الشاهدين والشاكرين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah dan berisi taqwa dan dikuling berpugau pada loni mai paimang atau pada syukur dan berikankan lur sisi harajan berposiwe wa kentek pada para pengini sunami atau pada kata sifat atau syulun kuno untuk perwarwasi masih ini di malam keempat Ramadan. Mudah-mudahan kembali apa yang kita lakukan dan apa yang kita laksanakan semuanya adalah nawaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan taslim yang tercurah kehadiran kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Nabi yang membawa kita dari lembah kehidayatan menuju ke tempat yang tertinggi, Adinul Islam wal Iman. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibarat kita berusaha, ibarat kita bekerja, dan ini kemakariso pada makariso mana bilaran akurana mana, dan ini kemakuragan pada makuragan di dalam bulan suci Ramadan. Tetapi yang akan membedakan daripada pekerjaan yang kita dapatkan itu adalah hasilnya, itu yang membedakan. Saya ulangi, yang membedakan nanti pekerjaan kita itu adalah hasil daripada pekerjaan itu. Pada puasa, tetapi ada orang hanya sekadar melaksanakan puasa Ramadan, tetapi ada orang juga melakukan apa-apa yang bisa mendapatkan nilai-nilai ibadah tersebut. Yang pertama, ada orang berpuasa besok, mau puasa banyak, dia anta tahu kondisi matu boleh matarawih, dengan nanti subuh manyak ngemeni dolo apa itu. Nih kualitasnya puasa. Kenapa dia makan emangnya? Karena sulit matanya bangun di waktu subuh. Jadi kondisi ini boleh matarawih langsung imannya nawaitu sauma gading, padahal detik 10 cm. Ini dan ada juga begitu selesai salat tarawih tidur tapi dia penonton detik senti detik 2. Berarti beneni maka reso agutamo senti apalagi kena sabak moto ode pese di detik 2 tapi ibadah dia mandiri matoli tak patino.
Begitu bangunnya jam 1 jam 2, niat pun juga nawaitu sauma gadin. Begitu paginya tuh udah berpatok-patoki berbicara sama-sama perempuan yang liwat dalam pupuk motor dan sebagai tes jadi TT2. Jadi tak bengkak bapak ibu kok entah tok mana tes jadi TT2 tanya di istilah mantre supir tapi mantre tengah benih. Besok dia puasa juga, besok dia puasa. Jadi kalau mau makan reson dia rendre, mau mulai imsak pada pagi makan reson. Tetapi kualitasnya ini yang membedakan hati kita. Dan ada juga orang terbangun jam 3 sampai jam 4:34 menit. Bahkan sampai dia menunggu waktu fajarnya subuh. Inilah kualitasnya orang-orang yang berpuasa. Ini kualitasnya yang kita inginkan. Perek macam pak dia tu waktu imsak, perek pun itu monro di dalam apalannya. Semakin ujung-ujungnya itu imsak, semakin di situ Allah menaburkan pahala maka sambungnya itu. Ini yang harus kita bedakan. Jadi yeru direpau mantre dia bali mampu sumato baja. Yeru mantre tesi tete dua mampu sumato baja. Yeru tete dalu atau tete apa lalu setengah lima apa mampu sumato baja. Nah kau yeru mau tempat kebetulan apa lalu apa yeru kau mantre subuh. Dan yang kedua ada juga orang khususnya kaum Hawa, karena kaum Hawa itu dalam 1 bulan ada penyakit menentunya dalam artian menstruasi. Alhamdulillah sampai hari ini itu pada kuat darah ini kaum perempuan bilang. Jadi yang menjadi masalah ini kaum Hawa. Kalau dia hari 7 hari kan contohnya 7 hari haidnya itu 7 hari juga mereka tidak makan sahur. Jadi nanti kita mengantongi mamanya, mama jangan kita kasih makan tadi makan karena tidak puasa kita besok. Jadi kalau pertama tobat itu ada 2 anak pada sama ini madara betul anak. Nah indona madara tapi enggak enak. Jadi berikan pilihan suaminya. Ayah, Pak, sekarang saya tidak puasa esok. Jadi saya berikan 2 pilihan. Narik kalau iman dengan pelah, kalau iman kita juga pelah, kalau iman dengan nasu balik pelah, karena lima makoko, Pak Dilo foto kesuhu. Pak itu puasa banyak. Koroannya sabar, makanya ini bawa orang peringatan apa? Padahal foto yang paling khusus mantre. Karena kenapa? Karena dia tidak membiasakan dirinya alihnya mereka nare subuh pada saat subuhnya itu. Jadi tapi ibu, jika ibu dalam keadaan menstruasi, tapi bukan haidnya dihitung, tapi yang dihitung itu adalah makan sahurnya. Jadi meskipun ibu dalam keadaan menstruasi, tapi terkekik mantre subuh, nasabah ia rupang mantre subuh dan makanya di dalam. Siapa mikir kalau memang haid maka mikir baru pagi-pagi makan lagi. Tidak menjadi masalah karena memang kan sudah ditentukan bahwa kita haid menstruasi. Jadi makanya yang kita buru itu adalah makan sahurnya, bukan terhitung haidnya. Terakhir menit. Ini jadi maka dengan ini dan ibu itu ingat, sementara ibu nanti makan sahur, sementara anda makan, sementara anda juga menatap suami ibu. Karena menatap suami sementara makan itu adalah pahala bagi seorang wanita. Mohon maaf kalau tidak ada suami kita yang ada di sini ku bilang. Jadi kau anda betapa sementara anda makan, sementara anda juga menatap sedikit demi sedikit suami anda. Jadi tapi ini orangnya kau foto kita ajak lalu langsung kopi anda
mandre pak kami toro ani asalkan kita gunakan tempat telimoko tempat rumah langsung cepot udah mandre. Nih jadi tapi kalau anda bangun tolong cuci muka dulu, kalau perlu berwudulah dulu baru anda makan sahur. Karena kenapa? Istri memohonkan anda. Dan ingat kaum perempuan, si cangkrik muarai bilang munasabah majinungi hatimu deka dapat pahalanya yaitu si cangkrik pak siralu sembaja sunnah maupun nabi kalau maupun dan yang ketiga, ada juga orang pemahamannya kalau bulan suci Ramadan berpuasa nambah puasa kena syuling. Jadi tidak ada begitu. Satu bulan pun tidak boleh begitu. Untuk puasa kok apa mulai untuk puasa kok. Artinya maka ibu ada kapan rasa kita. Pagi imsak silakan berpuasa, tetapi kalau malam ada seorang istri harus menyebarkan suaminya. Tapi lagi menit mau berbuka puasa. Sekarang pagi, segini ke pagi, gimana sih dulu mau buka puasa? Ini perempuan solehah lagi 5 menit pagi mau berbuka puasa. Sekarang mestikan kedua pilihan, gimana kita dulu mau buka puasa? Apakah di dapur ataukah di kasur dulu? Ini jadi ingat, kalau imsak kalau sudah berbuka puasa sampai aja kita puasa kita berikan haknya suami. Karena ini pemahamannya perempuan, maka dari rumah puasa dia boleh beri apa-apa perempuan. Ini kita luruskan. Dan yang keempat, gimana kita dahulukan makankah dulu ataukah mandi? Karena ada orang kalau sudah berhubungan jangan dorong detik tetap mandi. Jadi kalau itu mandi, tapi silakan makan mandi dulu baru mandi. Karena ada pemahaman orang bertanya, dari kira-kira didahulukan Ustaz, mandi dulu atau makan sahur? Jadi makan mandi itu tidak membatalkan puasa. Mandi itu tidak membatalkan puasa. Jadi silakan dulu ibu atau bapak makan. Sesudah itu waktu subuh sudah mau melaksanakan salat subuh, mandi dulu barulah sholat. Nah sahabat dina asa sempajane narik tuh dina urat mampak karaja cemme batua aksenan. Jadi makanya silakan kan kenapa dikhawatirkan ibu kalau jam 3 ibu makan sesudah ibu mandinya itu yang dikhawatirkan itu boleh ke Ustaz sudah tak makan sahur saya begitu lagi boleh semuanya tidak menjadi masalah silakan. Tapi dengan catatan ingat dan lihat dia jangan sampai anda terpesona dengan bermain akhirnya insaf masuk. Ini jadi makanya boleh saja sesudah dan sebelumnya itu silakan ibu lakukan, tapi dengan catatan itulah tadi lihat waktu insafnya itu pas 15 menit. Mudah-mudahan apa yang sempat kami sampaikan pada malam ini akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ceramah itu diambil dengan waktu minimal 15 menit dan maksimal 20 menit karena alasannya masih 19 corona. Coba terima corona. Tapi lo diane karena kita berada di atas undang-undang dan kita diambil dengan peraturan. Jangan sampai lebih daripada itu akan menjadi melanggar lagi kita sebagai pendakwah, pemberi
ceramah. Jadi makanya insya Allah namun dicedek kumak barakatmu. Jadi selama nih malam kelima, malam keenam, malam ketujuh, nah engkau ceramah 25 menit borek makrehe melanggar kok. Pak kata ceramah deh bisa nyalin. Note buku atau apa deh bisa nyalin. Jadi tapi kalau ada orang yang ceramah sampai 30 menit lewat daripada itu, tidak melanggar kita lalu berteriak. Tapi Pak Ustaz sekarang ini waktu tadi banyak pasti kesambung. Nih, jadi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada malam ini akan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selamat kepada selamat wali-wali dan akhir kata wabillahi taufiq wassalamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.